Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teacher Corner. Kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu 7 kesalahan fatal dalam menyelesaikan skripsi ataupun tesis ya. Nah, hal ini tentu sangat penting untuk diketahui karena banyak sekali mahasiswa yang tidak memahami kesalahan-kesalahan ini dan kemudian akhirnya tidak dapat menyelesaikan skripsi mereka ataupun bisa menyelesaikan akan tetapi dengan waktu yang sangat molor. Nah, kali ini kita akan membahas 7 kesalahan fatal tersebut dan semoga teman-teman mahasiswa ataupun yang sedang menjalani skripsi bisa menghindarinya. Oke, langsung saja kita bahas menuju topik intinya. Kesalahan yang pertama yaitu idealis. Idealisme itu adalah suatu hal yang bagus saya kira, akan tetapi ketika sebuah idealisme ini kita pertahankan pada posisi kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi, itu akan menimbulkan efek tersendiri dalam proses lancar atau tidaknya proses bimbingan kita. Nah, banyak kasus mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan skripsi ataupun tesis itu karena mereka memiliki idealisme yang berbeda dengan dosen pembimbing. Nah, ketika dua idealisme ini bertentangan, antara idealisme yang dimiliki oleh mahasiswa dan kemudian bertentangan dengan idealisme yang dimiliki dosen, maka ini akan menjadi suatu penghambat yang besar, dan ini banyak terjadi di banyak kasus mahasiswa yang akhirnya mereka mau tidak mau harus DO karena mahasiswa tersebut merasa, oh kok idealisme saya nggak sesuai dengan idealisme dosen tersebut. Sebagai contoh, kita mempunyai satu idealisme terkait topik tesis kita. Sebagai contoh, bahwasanya pendidikan karakter itu adalah yang paling utama yang memberikan fakta kesuksesan pada siswa, sementara dosen pembimbing beranggapan lain. Nah, maka dalam hal ini kita tidak boleh mempertahankan idealisme yang seperti ini. Di dalam dunia tesis ataupun skripsi, maka kita harus bisa memposisikan bahwasanya kalau diantara kita teman-teman mahasiswa itu sering menyampaikan bahwasanya ada hukum-hukum tertentu ketika kita menjalani proses bimbingan tesis ataupun skripsi. Hukum yang pertama yaitu dosen itu selalu benar gitu. Itu anggap saja seperti itu. Akan tetapi prinsip ini memang tidak semestinya kita telan mentah-mentah, dalam arti ini harus kita posisikan sebagaimana kita mengatur seberapa besar idealisme yang bisa kita pegang, ataukah kita memang harus mengikuti arahan dosen tersebut. Oke. Nah, ini yang banyak sekali menghambat dari teman-teman sendiri. Nah, yang kedua, kesalahan fatal yang kedua yaitu adalah mental block. Mahasiswa semester akhir, nah, itu biasanya ketika menjalani sebuah proses bimbingan tesis ataupun skripsi, itu mereka membangun sebuah mental block yang sejatinya itu akan menghambat action mereka, yaitu ketika mahasiswa mempunyai mental block yang tinggi, maka di situ akan ada hambatan-hambatan yang akan mencegah mereka untuk beraksi ataupun untuk eksekusi tesis ataupun skripsi mereka. Nah, mental block ini sebenarnya adalah proses di mana kita membentuk blok-blok dalam mindset kita. Jadi nanti endingnya jadinya seperti ini. Ketika kita mempunyai mental block yang tinggi, akan tapi kita tidak sadar. Ketika kita mau bimbingan, jangan-jangan nanti bimbingan saya ini belum sesuai dengan kemauan dosen. Atau jangan-jangan apa yang sudah saya revisi ini belum betul menurut dosen. Atau mungkin jangan-jangan ketika saya nanti melakukan seperti ini, jangan-jangan ketika nanti seperti ini. Nah, pola-pola pikiran seperti ini yang tentu saja akan menghambat kita dari proses step by step menuju menyelesaikan skripsi itu tadi. Padahal yang paling penting itu kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah menurut dosen pembimbing sebelum kita menuju proses bimbingan. Nah, maka langkah yang realistis itu adalah hancurkan semua mental block itu tadi. Semua ketakutan-ketakutan itu tadi kita hancurkan semuanya, maka kita langsung action saja. Jadi apapun yang diminta revisi dosen kerjakan semampu kita, kemudian langsung saja
kita menuju bimbingan lagi. Jangan tertunda terlalu lama. Nah, nanti di situ ada titik stuck yang memang kita sangat sulit untuk memulai lagi. Sebagai contoh, kita bimbingan minggu ini, kemudian kita sudah melaksanakan revisi, tapi kok mau bimbingan lagi, kok kayaknya belum perfect ya, kayaknya jawabannya belum sempurna ya, kok kayaknya revisinya belum begitu sesuai dengan yang diinginkan dosen ya. Nah, hal-hal ini harus kita buang, kita singkirkan jauh-jauh, sehingga kita bisa laksanakan proses bimbingan itu secara rutin, secara berkala. Nah, kesalahan fatal berikutnya yang ketiga itu adalah perasaan baper. Baper itu kalau biasanya sih sering muncul dalam topik pembahasan anak muda ketika mereka berbicara tentang asmara, komunikasi dan sebagainya, itu muncul narasi baper gitu ya. Akan tapi pada dasarnya tanpa kita sadari sebagai mahasiswa, kita sering terlibat dengan urusan ini, dengan baper ini ya, khususnya dalam proses bimbingan. Nah, baper yang saya maksud di sini adalah yang pertama, itu kita sering terlalu ambil hati dengan perkataan ataupun tindakan dosen ya. Padahal hal itu tidak semestinya kita pertimbangkan, dan itu bukanlah sesuatu yang penting ya, it's not something important ya kan. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan sesuatu yang lebih penting lagi dari itu. Sebagai contoh gini ya, ketika proses bimbingan, kemudian dosen itu memberikan sikap yang dingin ataupun yang kurang ramah, dan kemudian kita terlalu overthinking dengan sikap dosen tersebut, maka hal ini biasanya sangat mengganggu dan kemungkinan akan menghambat untuk mahasiswa itu bimbingan lagi. Kok dosennya kemarin agak cuek ya, kok agak dosennya marah-marah ya, kok dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang disebut dengan baper. Jadi kita terlalu melibatkan perasaan dalam proses bimbingan. Dan hal ini sangat fatal sekali bagi kita untuk menghambat proses bimbingan itu sendiri. Nah, kalau kita memang mau sukses dalam mengerjakan skripsi ataupun tesis, singkirkan perasaan baper ini ya. Satu kunci yang sering saya pegang ketika dulu saya menjalani proses-proses persidangan pembimbingan skripsi, ketika saya menjalani proses pembimbingan skripsi, itu saya punya satu prinsip yang memang ya agak ekstrim menurut saya sendiri, akan tetapi itu it works gitu ya. Satu prinsip ini yang saya pegang adalah saya nggak butuh ramah tamah ataupun senyum dosen gitu ya. Yang saya butuh itu hanya ACC-nya. Nah, seperti itu ya. Kedengarannya mungkin agak sedikit kasar, tapi di realitanya itu yang kita butuhkan. Toh ketika dosen ramah, sering senyum, tapi kok sangat sulit untuk ACC, ya sama saja. Tujuan kita bukan untuk mendapatkan senyum mereka ataupun ramah tamah mereka, akan tapi kita bisa mendapatkan ACC atas tesis ataupun skripsi kita, sehingga kita bisa langsung menuju sidang ataupun pendadaran itu sendiri. Nah, kadang hal-hal ini terlihat aneh, akan tapi itu sering terjadi di kalangan mahasiswa dan itu sangat menghambat. Kesalahan fatal yang selanjutnya yang sering terjadi pada mahasiswa yaitu gaptek. Gaptek di sini dalam artian bukan kaitannya umum dengan teknologi, akan tapi kaitannya dengan teknologi-teknologi yang seharusnya bisa memaksimalkan atau meningkatkan proses penyelesaian skripsi itu sendiri, baik kualitasnya maupun waktunya. Sebagai contoh, kesalahan-kesalahan seperti typo ataupun kesalahan-kesalahan seperti yang banyak sering terjadi itu biasanya pencantuman daftar pustaka. Ketika di daftar pustaka ada, ternyata di kutipannya sudah dihapus, ataupun di kutipannya ada, di daftar pustakanya tidak tercantum. Nah, hal-hal sepele seperti ini itu sebenarnya bisa kita atasi dengan teknologi. Nah, sebagai contoh, hal yang paling umum digunakan dalam kalangan mahasiswa ataupun perskripsian, tesis dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan reference manager seperti EndNote, Mendeley, dan reference manager yang lainnya. Dengan aplikasi ini kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan sepele seperti itu tadi yang sebenarnya itu bisa menghambat kita gitu loh. Nah, banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang sejatinya bisa kita manfaatkan
ya. Terus itu bisa mendukung untuk memaksimalkan proses penyelesaian tesis kita. Nah, jadi gaptek di sini memang banyak sekali mahasiswa yang tidak memanfaatkan seperti itu. Terus yang kedua, gaptek di sini kita maknai sebagai pengelolaan sumber informasi. Sekarang ini memang kalau kita mengerjakan tesis atau skripsi di bab 2 itu sangat membutuhkan banyak teori ya. Akan tapi di zaman teknologi ini sangat mudah sekali. Tidak seperti dulu kita harus nongkrong berjam-jam dan berhari-hari kita di perpus hanya untuk mencari teori-teori yang mungkin kita butuhkan dalam tesis atau skripsi kita. Tapi zaman sekarang kita bisa browsing. Ada jutaan bahkan miliaran jurnal ya, jurnal ilmiah yang bisa kita jadikan referensi. Dan posisinya itu lebih kuat dan mungkin itu bisa tarafnya internasional, dan itu merupakan beberapa kampus yang mensyaratkan ada referensi jurnal internasional. Nah, kita harus pahami bagaimana cara mencari referensi, bagaimana cara mencari jurnal internasional maupun nasional, bagaimana kita mengetahui akreditasi jurnalnya, kualitasnya baik atau tidak. Nah, ini kita harus melek teknologi. Nah, zaman sekarang itu buta huruf bukan berarti kita tidak bisa baca, kan, tapi kita tidak bisa memanfaatkan teknologi. Nah, baik, selanjutnya kesalahan fatal yang kelima dalam rangka menyelesaikan tesis maupun skripsi itu adalah mahasiswa itu tidak mengenali profil dosen pembimbing. Nah, setiap manusia itu memiliki profil yang berbeda ataupun karakter yang berbeda, maka kita harus memahami profil ataupun karakter dosen pembimbing kita itu seperti apa. Nah, kan hal yang wajar sih, maksudnya ketika simpel saja ya, ketika kita suka dengan seseorang, maka kita pelajari profilnya seperti apa, karakternya seperti apa, terus dia itu sukanya apa, terus untuk mendapatkan hatinya itu kan kita butuh hal-hal seperti itu ya. Istilahnya kita mencari tahu apa yang dia mau, itu penting sekali. Nah, ini pun berlaku dalam proses pembimbingan skripsi maupun tesis. Kita harus juga tahu dan memahami kira-kira karakter dosen kita itu seperti apa, seleranya itu seperti apa. Kalau dari segi narasi teks skripsinya mungkin itu yang beliau mau itu seperti apa, kita harus pahami hal-hal seperti itu. Dan kita juga harus petakan, kita harus analisis yang sampai detail. Beliau itu longgarnya jam berapa ketika bimbingan, ketika moodnya bagus itu saat-saat seperti apa. Kita harus benar-benar pahami itu supaya kita bisa mempermudah proses pembimbingan tesis atau skripsi kita. Kita bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya dan waktunya. Ini saya kira harus benar-benar dipertimbangkan dan dianalisis, dipetakan dengan matang oleh mahasiswa. Nah, sebagai contoh, pernah suatu kasus ketika teman saya dulu waktu kuliah di 3 itu ada yang bimbingan tapi tidak memahami waktunya. Ketika sudah menjelang adzan zuhur, dia baru masuk ke ruang dosen kemudian minta untuk bimbingan. Otomatis dosen itu memberikan jawaban yang mungkin sedikit marah ataupun sedikit ya kurang ramah. Ini jam berapa, waktunya apa, kok minta bimbingan dari pagi kemana saja dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini tentu akan memunculkan bad impression ya. Padahal kita perlu memberikan first impression yang bagus ketika awal kita mau bimbingan. Kita ramah, kita memberikan kesan positif, nyaman dengan dosen. Nah, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan matang-matang. Kapan dosen itu luang, kapan moodnya itu bagus, itu kita harus pertimbangkan dengan baik. Kesalahan fatal berikutnya yang nomor 6 itu adalah unclear target ataupun target yang tidak jelas. Ini simple, sepele, akan tapi ketika banyak sekali mahasiswa yang ditanyakan, target skripsimu itu apa mas? Target tesismu itu apa mas? Itu mahasiswa bingung, apa yang mau dicapai itu tidak tahu. Nah, maka hal ini fatal sekali kalau sampai kita ataupun teman-teman semua yang menjalani proses pengerjaan skripsi maupun tesis kok sampai tidak tahu target yang mau dicapai itu apa. Nah, simple, sebagai contoh suatu topik tesis ataupun skripsi, seandainya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pencapaian akademik siswa. Nah,
Ini kan judulnya simpel. Kita harus tahu targetnya. Oh, berarti kita targetnya melakukan sebuah eksperimen, ya. Kita manfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu kita ukur sebelum dan sesudahnya itu ada peningkatan tidak pencapaian pembelajaran siswa. Nah, itu adalah targetnya. Kita mau mencapai itu. Oh, targetnya tercapai ada peningkatan atau tidak tercapai dalam arti tidak ada peningkatan. Nah, kita harus paham itu. Jadi tesis atau skripsi yang kita kerjakan setiap hari berbulan-bulan ataupun bahkan bertahun-tahun, itu kita harus pahami ujung yang kita mau itu targetnya itu apa. Nah itu kadang mahasiswa sulit untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan, ya. Sama mungkin mengungkapkan perasaan ke seseorang, dan itu mungkin tidak begitu mudah juga. Nah, seperti itu ya. Kesalahan fatal yang terakhir, dan ini sangat vital dan perlu kita sadari atau evaluasi, adalah kesalahan tidak fokus. Biasanya di akhir-akhir menjelang masa mengerjakan skripsi itu adalah waktu-waktu yang longgar untuk mahasiswa. Istilahnya kuliah sudah tidak ada, kita tinggal hanya tanggung jawab menyelesaikan tesis maupun skripsi, tidak ada teori lagi, tidak ada kelas lagi, maka di situ muncul banyak cabang-cabang pikiran. Nah, cabang-cabang pikiran itu tadi sebagai bentuk efek samping dari mungkin tingkat frustasi kita mengerjakan tesis ataupun skripsi. Kita sangat pusing, sangat buntu, dan sangat bingung mau mengerjakan tesis seperti apa. Akhirnya muncul cabang pikiran, contoh seperti pengen part time job, pengen kegiatan kumpul sama temen, pengen refreshing, main futsal bareng teman, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya muncul di akhir-akhir itu, di masa-masa kritis sebenarnya. Nah, ini harus benar-benar waspada, harus kita waspadai, harus benar-benar kita antisipasi. Kita harus stay focus on the right track. Kita harus kembali fokus mengerjakan skripsi dan hilangkan semua pikiran-pikiran tadi. Oke, saya kira itu semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga teman-teman yang sedang mengerjakan tesis skripsi diberi kelancaran hingga segera ujian dan wisuda. Jika video ini bermanfaat, boleh di-like. Dan jika ingin mendapatkan info seputar tesis, kuliah, ataupun pendidikan, silahkan di-subscribe dan diaktifkan notifikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.